Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat malam teman-teman semua, Kanda dan Ayunda dan teman-teman dimanapun berada yang sudah menyempatkan waktunya melihat atau menonton, menyaksikan Deep Talk Perkaderan dari Kohati Batko HMI Sumatera Barat bersama Kohati HMI Cabang Bukit Tinggi. Nah, oke teman-teman semua, karena tadi mohon maaf ada kesalahan teknis karena perdana ya, mohon dimaklumi gitu. Oke, mungkin kita tidak terlalu formal untuk sebelum kita masuk ke dalam Deep Talk Perkaderan, mungkin karena di sini ada Ketum Kohati Batko, adalah sedikit arahan atau sepatah kata atau apalah namanya itu ya tuh dari Ketum Kohati Batko Sumatera Barat kepada Ketum. Kita silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, dan tidak lupa pula kita hadiahkan juga buat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada ini ya, moderator juga. Sebenarnya ini kesalahan teknis, sebenarnya moderatornya nggak bisa bergabung tapi diambil alih oleh Kiki, ketua bidang diklat kita juga, dan juga sekaligus sebenarnya ini pemateri kita juga pada kali ini. Terima kasih Ki. Sebelumnya tidak banyak ya teman-teman yang ingin disampaikan sebenarnya, biar nanti kita berlama-lamanya di penyampaian materi dan juga diskusi aja sebenarnya. Yang sama-sama saya hormati tentu Sekretaris Umum Kohati Batko HMI Sumatera Barat beserta seluruh kepengurusan, dan juga yang terhormat Ketua Umum Kohati Cabang Selingkup Batko HMI Sumatera Barat, dan juga beserta kepengurusan yang sudah bisa berkesempatan hadir ya di Ba'da Tarawih ya, Ba'da Tarawih yang masih meluangkan waktunya. Terima kasih juga, dan juga yang sama-sama kita sayangi sebenarnya adalah HMI Wati ya, seluruh Selingkup Batko HMI Sumatera Barat, dan juga mungkin ada insan cita di manapun berada ya. Mungkin ada beberapa insan cita kita yang hadir juga, HMI Wan yang mungkin menonton ya di Talk Perkaderan dan Perempuan ini. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita melaksanakan acara ini teman-teman, kita dari Kohati Batko HMI Sumatera Barat itu punya yang namanya program Deep Talk Perkaderan dan Perempuan namanya. Jadi ini adalah acara kolaborasi dari Kohati Batko HMI Sumatera Barat bersama dengan Kohati Cabang seluruh Batko HMI Sumatera Barat begitu. Nah, tentu kenapa kita melaksanakan acara ini, tentu banyak aspek yang sudah kita kaji, kita analisis kenapa sampai kita melaksanakan acara, kenapa kok materinya ini ya, mungkin di beberapa orang memandang ini kok materinya remeh sekali ya, perempuan dalam perspektif Islam begitu. Nah, tentu kita dari Kohati Batko ini sebenarnya anak komisariat pun atau anak Kohati Cabang pun bisa melaksanakan ini. Nah, tentu kita berbeda Batko itu tentu berbeda juga masalah-masalah yang kita rasakan begitu, karena belum masifnya pergerakan atau LKK di Kohati Batko Sumbar. Nah, ini sedangkan kebutuhan kita di HMI Wati Sumbar itu untuk berangkat LKK itu banyak gitu. Nah, salah satunya setelah kita analisis, kita berdiskusi bersama dengan para ketum. Nah, kita ingin adanya ini HMI Wati Sumbar ini kalau nanti berangkat LKK, nanti kalau materi wajibnya ini bisa dilihat di mana gitu. Nah, kita nanti habis live ini kita re-uploadnya di YouTube kita gitu. Jadi teman-teman yang mau prepare berangkat LKK nanti bisa lihat seluruh materi wajib begitu. Nah, itu harapan kita ke depan. Jadi program acara kita ini tentu continue. Doakan teman-teman saksikan juga live kita, karena ini live perdana kita di Kohati kembali ya. Jadi mohon maaf mungkin banyak kesalahan teknis. Insya Allah ke depan kita bisa sama-sama belajar juga begitu. Mungkin ini ya, nanti secara tidak sadar nanti materi juga nanti tersampaikan. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembuka kepada teman-teman semua. Nah, nanti kita sama-sama bisa dengarkan diskusi kita dari Kohati Cabang, yaitu ada Ketum Alia. Selamat juga datang Tum, formatur terpilih kita, Ketum Alia dari Bukit Tinggi, sama Kabid Diklat. Nah,
Sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tum. Oke, teman-teman semua, Kanda dan Ayunda, semoga bisa menikmati malam apa ya sekarang? Malam Jumat, malam Jumat bersama kami di live IG Kohati kembali gitu. Mungkin teman-teman kita langsung saja kita masuk ke dalam materi perempuan dalam perspektif Islam. Mungkin yang akan disampaikan dahulu oleh formatur Kohati HMI Cabang Bukit Tinggi kepada Ayunda Alia, disilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kabit yang telah memberikan kami waktu dan juga sarana di Kohati agar HMI Wati dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki forum LKK nanti. Dan di sini mungkin bukan sebagai pemateri gitu Yunda, saya lebih tepatnya pemantik. Jadi syukur alhamdulillah sama-sama kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau malam ini dengan jam yang setelah sholat tarawih kita masih menyempatkan untuk diskusi di live IG dengan ada beberapa kendala seperti jaringan tadi, dan kami juga mohon maaf di sini juga sedikit ada kendala jaringan gitu Tom. Salah persampaikan salam tak bersama-samanya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Kohati Batko HMI Sumatera Barat beserta kepengurusan, dan yang sama-sama kita hormati Ketum Kohati Selingkup Kohati Batko Sumatera Barat, dan juga Kanda dan Ayunda yang join dalam live kita pada malam hari ini. Di sini kita akan diskusi mengenai perempuan menurut perspektif Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ketum tadi, mungkin ini temanya agak ringan menurut yang lain gitu. Tapi saya sebagai Kohati, sebagai HMI Wati, setelah mengikuti LKK baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tidak hanya laki-laki pada umumnya, tapi juga kadang pertanyaan itu juga terlontarkan dari HMI Wan gitu. Seperti yang sama-sama kita tahu, zaman sekarang ini sedang maraknya atau sedang semangatnya dengan mengangkatkan kesetaraan gender. Dengan kita mengangkatkan kesetaraan gender ini, kebanyakan kaum laki-laki menganggap perempuan ini ingin melebihi laki-laki. Tapi di sini kita hanya ingin menuntut hak-hak yang seharusnya perempuan juga mendapatkan hak tersebut gitu. Nah, bicara tentang perempuan, Islam sangat memuliakan perempuan. Mungkin kita berangkat dulu dari perbedaan atau yang membedakan perempuan ini di forum di ranah publik dan ranah domestik. Yang pertama, kita sering mendengar kata perempuan itu tidak bisa atau tidak punya ranah, tidak punya posisi di ranah publik. Mereka hanya di ranah domestik gitu. Nah, mungkin kita bedakan dulu antara gender, dan yang membedakan perempuan dan laki-laki itu adalah dari segi gendernya.
bicara tentang gender, gender adalah peran karakteristik dan perilaku sosial yang dianggap sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya dan masyarakat. Gender dapat dilihat sebagai sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi seperti cara berpakaian, bahasa, dan kepercayaan. Nah, dari sini kita sebagai perempuan dan laki-laki itu sering dianggap antara gender dan seks itu disamakan gitu, sehingga ketika perempuan menjadi pemimpin, mereka akan mengatakan, apalagi di dalam Islam, ayat Al-Quran yang sering dibawa-bawakan untuk mematahkan semangat perempuan untuk menjadi pemimpin itu adalah rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sering ketika baik di kampus ataupun di ranah yang lain, ketika perempuan ingin menjadi seorang pemimpin, selalu dikatakan perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak bisa memimpin di kaum laki-laki gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat tersebut, seharusnya kita juga sudah melihat asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Nah, dari asbabun nuzulnya kita lihat, itu adalah ayat yang digunakan untuk ranah domestik, artinya ranah rumah tangga. Dalam rumah tangga, sebaik-baik apapun perempuan di luar, mereka yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya tetap laki-laki. Nah, dari ayat ini sering disamakan untuk ranah-ranah publik gitu. Nah, ada juga sering kita dengar tentang ayat Al-Quran yang selalu kalau di dalam perspektif Islam ini, ayat Al-Quran yang selalu dipakai atau hadis-hadis yang sering dipakai untuk menjatuhkan semangat perempuan untuk mengambil hak-hak mereka di ranah publik. Nah, dari hadis mereka tidak melihat asbabul wurudnya terlebih dahulu, dan dari Al-Quran mereka tidak melihat asbabul nuzulnya terlebih dahulu gitu. Yang penting ketika Al-Quran mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka itu tuh dipukul rata seluruhnya, tidak hanya untuk domestik saja tapi juga di ranah publik. Nah, di dalam perempuan menurut perspektif Islam ini, kita juga membahas tentang fiqhun nisa, yaitu adalah hukum-hukum tentang wanita di dalam Islam memiliki urgensi yang penting karena sebagai agama yang mengatur secara keseluruhan, Islam juga mengatur hak dan kewajiban terhadap perempuan. Kita juga sama-sama tahu beberapa urgensi fiqhun nisa ini dalam Islam, antara lain yang pertama adalah menjaga kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah dan kehidupan sosial. Yang kedua, memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak perempuan seperti hak pendidikan dan hak di ranah publik lainnya. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dari urgensi fiqhun nisa ini, kenapa materi pertama di Al-KK ini adalah perempuan menurut perspektif Islam. Sebagai seorang HMIwati, sebagai seorang muslimah, kita harus memahami dulu bagaimana peran dan kedudukan perempuan di dalam Islam, dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadi kita tidak bisa langsung melihat ke ranah luar sementara kita sebagai muslimah tidak tahu bagaimana kedudukan kita sebagai perempuan di dalam kehidupan sehari-hari ini gitu. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan pengantar. Terima kasih untuk Ayunda Alia selaku formatur Kohati HMI Cabang Bukit Tinggi. Baik teman-teman semua, Kanda dan Ayunda yang telah bergabung. Nah, pertama kita yaitu mengangkatkan tema perempuan dalam perspektif Islam. Nah, tema ini salah satu materi yang ada di dalam pentrainingan LKK.
Nah, mungkin teman-teman bisa buka PDK. Nah, di dalam PDK itu sudah ada silabusnya, sudah ada runtutan materinya gitu. Apa saja yang akan dibahas di dalam perempuan dalam perspektif Islam. Baik, yang pertama, saya akan mengkaji dulu hakikat penciptaan manusia. Nah, kenapa hakikat penciptaan manusia? Karena perempuan juga manusia. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana sih hakikat penciptaan manusia tersebut gitu. Nah, teman-teman semua, sebelum penciptaan manusia, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, kan sebelum-sebelumnya itu sudah diciptakan makhluk-makhluk lain seperti malaikat dan jin dan sebagainya seperti itu. Nah, sebelum manusia itu diciptakan ada dialog gitu kan, ada dialog antara Allah dan malaikat terkait dengan penciptaan dan penunjukan manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang dideskripsikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Mungkin teman-teman yang sedang membaca Al-Quran atau yang punya Al-Quran boleh dibuka gitu, boleh dibuka Al-Qurannya. Nah, gitu teman-teman gitu. Nah, itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, bertanyalah malaikat kepada Tuhan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, intinya teman-teman, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu, beliau sudah tahu dulu gitu apa yang akan diciptakannya dan inti bagaimana Allah menciptakan manusia dengan dalih ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi seperti itu. Nah, selanjutnya dari hakikat penciptaan manusia kita berangkat asal usul penciptaan manusia. Nah, menurut ulama Abdurrahman An-Nahlawi ada dua hakikat penciptaan manusia itu dilihat dari sumbernya. Nah, yang pertama, proses penciptaan manusia dari tanah tersebut dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh manusia. Nah, itu bisa teman-teman lihat di dalam Quran surat Sad ayat 71 sampai 72. Nah, itu bisa teman-teman baca tafsirannya seperti apa manusia itu diciptakan gitu. Nah, yang kedua, penciptaan manusia itu dari nutfah, yaitu dari sel telur dan sel sperma. Nah, itu ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 67. Nah, itu kan asal usul penciptaan manusia berdasarkan sumbernya. Nah, yang kedua itu ada manusia itu diciptakan berdasarkan substansi penciptaannya gitu. Nah, yang pertama yaitu makhluk Allah sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, itu ada di dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, ada manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, yang ketiga, manusia sebagai hamba Allah. Nah, itu tuh ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, yang terakhir yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, itu tuh juga ada di dalam Quran surat, telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, itu asal usul penciptaan manusia. Nah, selanjutnya kedudukan perempuan di dalam Islam.
Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semua, di dalam sejarah atau di dalam sejarah Islam itu telah dikatakan bahwa ketika masa Arab pra-Islam itu tuh perempuan dianggap hina seperti itu ya, dianggap hina. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap, terus anak perempuan itu sebagai aib, makhluk yang lemah, apalagi. Dan banyak ketika seseorang melahirkan anak perempuan itu dikubur secara hidup-hidup. Nah, kehadiran perempuan itu dianggap sangat hina dan tidak dihargai. Dan itu tuh juga ada dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Nah, yang artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Dan selanjutnya, mungkin teman-teman bisa baca seperti itu. Nah, tapi pada waktu itu tidak hanya masyarakat Arab, negara Yunani yang dikenal dengan peradaban yang tinggi tidak menghargai perempuan dalam masyarakatnya. Mereka menganggap perempuan itu sebagai penyebab segala macam penyakit dan musibah bagi kehidupan manusia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, juga bahkan bangsa Romawi itu ya memiliki slogan seperti ini, belenggu perempuan itu jangan dilepas dan api jangan dipadamkan, seperti itu. Saking mereka menganggap bahwa hinanya seorang perempuan ini. Nah, tapi setelah itu datanglah Islam ke dunia. Nah, sejak Islam datang, citra dan kedudukan perempuan dalam masyarakat mulai mengalami kemajuan. Allah memerintahkan kepada seluruh umat agar seluruh manusia itu berbuat baik kepada perempuan. Nah, itu juga sudah dijelaskan Allah di dalam Quran surat An-Nisa. Kalau nggak salah ya, surat An-Nisa ayat 19. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Setelah itu ada kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Nah, di dalam Islam, nah kalau tadi Ayunda Alia mengatakan bahwa banyak sekarang orang-orang yang berdalih bahwa di dalam Quran surat An-Nisa itu ar-rijal qawwamun 'alan nisa, seperti itu ya. Kan itu tuh sebenarnya itu tuh lebih perspektifnya kepada pembahasannya atau tafsirannya kepada bagaimana perempuan di dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, tetapi ada di dalam Islam pun kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama, seperti itu. Nah, itu tuh keduanya mengemban misi yang sama di muka bumi sebagai khalifah fil ard, sama-sama mengemban tugas untuk menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ternyata teman-teman semua, Islam yang kita mindsetkan gitu, yang tertanam di dalam pikiran orang banyak gitu, bahwa sebenarnya Islam itu mendukung gitu, mendukung perempuan dalam hal apapun gitu. Bahwa dikatakan Allah tadi perempuan dan laki-laki itu mengemban misi yang sama gitu, menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tidak ada lagi bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak pantas, atau banyaklah dalih-dalih seperti itu gitu.
Nah, sekarang kita sudah jelas-jelas mengetahui bahwa di dalam Al-Quran pun Allah sudah mengatakan hal seperti itu. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua manusia di mata Tuhan itu sama. Nah, dan itu juga dijelaskan Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, gitu teman-teman tentang kedudukan perempuan di dalam Islam. Intinya yang saya katakan tadi bahwa kedudukan perempuan di dalam Islam itu sangat mulia, bahwa tidak ada larangan bagi Islam perempuan itu tidak boleh berkecimpung di ranahnya publik seperti itu, bahwa mereka mengemban misi yang sama, menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Ketika perempuan lebih baik memimpin daripada laki-laki, why not gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, teman-teman, itu kedudukan perempuan di dalam Islam. Nah, selanjutnya kita lanjut, yaitu urgensi fikih nisa dalam ajaran Islam. Nah, itu tadi sudah disinggung oleh Ayunda Alia. Nah, urgensi fikih nisa di dalam ajaran Islam begitu sempurna dan indahnya ajaran Islam yang kita ketahui selama ini, bahwa Islam itu telah mengembalikan kedudukan perempuan sesuai kodrat dan fitrahnya. Nah, karena perempuan itu banyak memiliki tugas-tugas khusus, karena itulah Allah Ta'ala memberlakukan hukum-hukum yang khusus pula terhadap perempuan. Nah, apa sih urgensi gitu kan mempelajari fikih nisa di dalam ajaran Islam? Kenapa sih harus ada fikihnya perempuan seperti itu? Nah, yang pertama yaitu mendorong perempuan agar menjadi lebih baik secara pribadi dan sosial. Solihah fi nafsiha, muslihah li ghairiha, seperti itu. Nah, menjadi orang soleh itu adalah cita-citanya setiap muslim. Nah, kesalehan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh satu sisi, tetapi dari berbagai sisi gitu. Nah, fikih nisa juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan perempuan yang soleha, muslimah yang baik gitu. Bukan hanya soleha secara pribadi, tetapi juga soleha untuk lingkungan sosialnya. Nah, sebagai contoh, jika seorang muslimah mempelajari tentang kewajiban menutup aurat dan menjaga pandangan, kemudian diterapkan di dalam kehidupannya, maka amalan ini akan menjadi poin kesolehan pada dirinya, dan menyadarkan banyak orang akan pentingnya mendakwahkan kewajiban tersebut kepada orang lain, dan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat gitu. Nah, itu makna dari solihah fi nafsiha, muslihah fi ghairiha, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas umat. Nah, sebagaimana salah satu ulama itu pernah mengatakan, al-ma'atu nisful mujma' walakin naha aksaru tasiron fi islahil mujtama gitu. Yang artinya perempuan itu separuh dari masyarakat, namun pengaruhnya lebih besar terhadap perbaikan masyarakat. Nah, ini lebih pada membahas bagaimana perempuan itu sebagai rahimnya peradaban gitu. Ketika perempuan itu baik gitu, maka yang akan dilahirkannya juga baik nantinya. Ketika perempuan itu paham tentang dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, apalagi nanti gitu untuk kebaikan orang banyak gitu. Nah, setidaknya kita sebagai perempuan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menyadarkan umat akan pendidikan dan pembinaan perempuan. Selanjutnya yaitu Risalatul
mustahadah. Nah, di dalam urgensi fikih nisa itu kita juga membahas tentang risalatul mustahadah, yaitu tentang haid, nifas, wiladah, dan mustahadah. Nah, teman-teman, ini mungkin agak pembahasannya agak sensitif, tapi ini wajib diketahui oleh perempuan banyak, karena ya banyak sih perempuan-perempuan muslim atau seorang muslimah yang tidak paham gitu tentang hal risalatul mustahadah ini gitu, tentang haid, nifas, wiladah, dan mustahadah gitu. Baik teman-teman, kita membahas dulu tentang haid. Nah, teman-teman tahu bahwa secara syara haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan dan tidak pula karena sakit dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu. Nah, di dalam Al-Quran itu lafaz haid disebutkan ada 4 kali dalam 2 ayat, sekali dalam bentuk fi'il mudhari', present and future kalau dalam bahasa Inggrisnya, dan 3 kali dalam bentuk isim masdar al-mahid. Nah, masalah haid ini dijelaskan di dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, baik teman-teman semua. Nah, sebab turunnya ayat ini itu dikarenakan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Anas, dalam hadis tersebut diceritakan bahwa jika perempuan Yahudi haid, masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Nah, pada waktu itu terjadilah hal seperti itu. Nah, karena adanya kejadian atau studi kasus seperti itu di kalangan kaum Yahudi, maka turunlah Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 222. Nah, di mana setelah ayat itu turun, Rasulullah bersabda, lakukanlah segala sesuatu kepada istri yang sedang haid kecuali bersetubuh. Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan mantan orang-orang yang pernah menganut Yahudi atau orang-orang mantan Yahudi seperti terkejut mendengarkan hal tersebut, karena yang mereka tahu seperti yang mereka lakukan tadi, bahwa ketika haid itu semuanya tidak boleh, tetapi ternyata boleh perempuan yang sedang haid itu melakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh, seperti itu. Nah, dan kaum Yahudi menganggap bahwa ternyata apa yang mereka kerjakan, ternyata apa yang mereka pikirkan selama ini itu tuh adalah hal yang dianggap tabu gitu, dianggap sebagai hal yang ya terkejut lah, gimana sih, kok bisa seperti itu. Nah, seperti itulah gitu. Ternyata mereka sadar bahwa oh, saya terlalu awam, seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu tentang haid. Nah, juga ada batas usia ya, batas usia atau batas awal ketika orang haid sampai umur berapa gitu. Nah, di kalangan ulama ini ulama juga berbeda pendapat. Nah, menurut Hanafi, usia perempuan ketika pertama kali haid itu adalah 9 tahun atau dan berhentinya itu pada umur 55 tahun. Sedangkan menurut Maliki, perempuan itu mengalami haid dari umur 9 sampai 7 tahun. Nah, menurut Syafi'i tidak ada batasan terhentinya masa haid gitu selama perempuan itu hidup. Tetapi mungkin bisa jadi sampai berumur 62 tahun. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, di dalam dan juga Nabi itu menjelaskan bagaimana ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri darah haid tersebut gitu. Pertama, warnanya hitam, pekat, mencolok dikarenakan sangat panas. Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat. Baunya yang berbeda dengan darah-darah yang lain, warnanya sangat merah. Karena nanti teman-teman ada banyak terjadi kasus ketika ketika haid gitu kan, sudah melebihi batas waktu kan, batas maksimalnya itu 15 hari ya. Kalau nggak salah saya pernah baca di buku fikih itu 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu bukan haid lagi, tetapi itu adalah darah penyakit atau bisa jadi apa ya sebutannya? Aduh, saya lupa. Nah, pokoknya seperti itulah gitu. Nah, yang kedua yaitu ada nifas dan wiladah. Nah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, sedangkan wiladah itu adalah darah yang keluar ketika melahirkan bersamaan dengan bayi. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Nah, itu tentang nifas dan wiladah gitu. Nah, ketika Nah, dan misalnya nifas itu batasnya itu kan 60 hari. Nah, setelah lebih dari 60 hari itu berarti itu tuh juga disebut dengan darah istahadah atau darah penyakit gitu. Nah, atau mustahadah gitu. Nah, itu tentang apa tadi? Haid, nifas, wiladah dan mustahadah. Mas, seperti itu teman-teman. Nah, juga di dalam materi atau silabus LKK ini, dan pembahasan materi perempuan dalam perspektif Islam itu juga masuk ke dalam persaksian waris dan babul mayit dalam Islam. Nah, yang pertama kita bahas persaksian. Sedikit lagi ya teman-teman. Persaksian syahadah atau persaksian bagi wanita merupakan salah satu isu. Nah, ini kan yang sering diragukan tentang keadilan Islam di dalamnya gitu. Islam datang menggumbar kesetaraan dan persamaan hak antar manusia. Namun dalam hak persaksian, kaum Hawa cenderung tergambarkan diskriminatif gitu. Diskriminatif sebagai pilihan kedua setelah laki-laki, atau dua saksi wanita baru sebanding dengan satu saksi laki-laki. Nah, di satu sisi banyak kalangan memahami bahwa Islam menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Islam juga dianggap telah memberikan perlakuan istimewa kepada laki-laki dalam hak-hak individual dan sosial yang tidak diberikan kepada perempuan. Tetapi juga banyak kalangan yang memberikan interpretasi serba positif melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta pemikiran ulama tentang hak perempuan. Nah, kalau tentang persaksian ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa persaksian perempuan dapat digandengkan dengan persaksian laki-laki. Hal ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan persaksikalah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Namun demikian, mereka berbeda pendapat pada persaksian perempuan berdasarkan jenis haknya. Apakah hak bersaksi dalam kasus pidana, hubungan publik, atau haknya dalam kasus perdata, atau ini tentang pribadi atau ibadah, seperti itu.
Nah, mungkin ya, itu ya teman-teman untuk pengantar dulu kajian kita malam ini atau tema kita malam ini, yaitu tentang perempuan dalam perspektif Islam. Sama-sama kita tahu yang mengangkat derajat perempuan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang orang mengeluarkan feminisme atau ada juga yang kesetaraan gender lah gitu. Padahal Islam dari dulu sudah menggaungkan itu. Kalau tidak karena di Islam, mungkin kita sebagai perempuan tidak bisa merasakannya seperti sekarang gitu. Nah, mungkin lebih ke kalau di Islam kita taunya kayak mewaris lah. Kalau laki-laki itu perempuan itu setengah dari laki-laki gitu harta warisannya. Nah, di situ kita juga harus lihat dulu ke belakangnya. Kenapa Islam memberikan warisan itu lebih banyak ke laki-laki ketimbang dengan perempuan? Nah, alasannya karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Kalau ketika dia sudah mempunyai istri, tidak hanya istri dan anaknya, orang tuanya juga dalam tanggungan si anak laki-laki. Sedangkan perempuan, ketika dia masih menjadi seorang anak, yang bertanggung jawab atas dirinya itu adalah ayahnya. Setelah dia menikah, yang bertanggung jawab atas dirinya itu adalah suaminya gitu. Nah, jadi mungkin yang disampaikan tadi kenapa Islam, apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam Islam itu, mungkin kita tidak melihat lebih jauh lagi kenapa Islam membuat aturan seperti itu gitu. Nah, mungkin kalau dari Ayunda sendiri, contohnya ketidakadilan gender ini seperti apa gitu? Kalau jangan kita nantinya itu menganggap karena tidak sama rata, kita menganggapnya itu tidak adil. Nah, mungkin itu Ayunda. Iya. Mungkin saya juga menambahkan sedikit atau juga sepakat sih dengan jawaban Yunda Alia, bahwa sebenarnya di dalam Islam itu kalau kita kaji lebih dalam lagi, tidak ada ketidakadilan gender di dalam Islam tuh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa perempuan itu bebas, seperti, bukan bebas, apa sih bahasanya yang ya, Al-Quran pun membolehkan seperti itu, membolehkan perempuan berkiprah di ranahnya publik seperti itu. Bahwa kan tadi di dalam Al-Quran itu dikatakan, di dalam surat apa ya, saya lupa, itu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan selain ketakwaannya kepada Tuhan. Nah, mungkin seperti contoh yang diberikan Ayunda Alia tadi dalam mewaris misalnya kan, itu tuh kan hal itu terjadi itu pasti ada sebabnya gitu. Nah, makanya teman-teman ketika ingin berbicara tentang ketidakadilan di dalam Islam itu, teman-teman harus mengkaji dulu gitu, harus membaca dulu penyebab hal itu terjadi. Kadang-kadang kan orang cuman seperti yang dikatakan tadi itu ayat surat apa ya, Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa tadi gitu. Nah, itu tuh kan kalau orang awam berpendapat, wah ini berarti yang menjadi pemimpin ini harus laki-laki nih gitu. Padahal ayat itu turun, itu ada penyebabnya. Silahkan teman-teman baca tafsirannya lagi, baca ayatnya lagi, seperti itu. Nah, kalau teman-teman paham bahwa oh ternyata Islam itu gini loh gitu, ternyata Islam itu yang kita yang kita bilang bahwa adanya ketidakadilan gender di dalam Islam, ternyata Islam itu adil loh gitu terhadap perempuan gitu. Kalau tidak Islam itu, ya kalau tidak perempuan itu akan seperti pada masa jahiliyah ketika Islam tidak ada, seperti itu. Nah, padahal Islam itu datang
mengangkat derajatnya perempuan. Nah, ada sebuah hadis mengatakan bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan. Nah, Islam aja mengatakan seperti itu loh gitu. Nah, mungkin teman-teman ya baca lagi lah gitu, kaji lagi, kita belajar lagi bersama-sama bagaimana sih kedudukan perempuan di dalam Islam, seperti itu ya, Anissa Ilma gitu. Kalau yang saya amati yang membuat di sosial itu yang merendahkan atau menganggap hak perempuan ini tidak tercapai itu kan memang budaya atau kultur yang mengikat perempuan gitu. Kalau sependapat saya gitu Yunda, kita lihat yang membuat perempuan di lingkungan sosial ini cenderung inferior itu lebih ke kultur kita sebenarnya gitu. Kebanyakan itu yang membuat perempuan ini lebih disudutkan, lebih direndahkan itu karena budaya seperti budaya-budaya patriarki yang masih mengikat lingkungan kita. Iya, kalau yang pribadi pun yang menganggap perempuan itu tidak mengikut saja sekarang gitu, Yunda. Kan ketika di Islam pun ketika perempuan mengikut saja berarti mereka tidak punya hak atau kebebasan untuk menyampaikan setidaknya apa yang mereka pikirkan gitu. Itu mungkin ada beberapa perempuan yang dianggap mengikut saja, itu mungkin ada faktor lingkungannya itu yang masih yang patriarki mungkin gitu kan. Kita lihat sekarang itu budaya patriarki ini kan masih banyak. Nah, kalau menurut saya lebih kepada apa ya, stereotype terhadap perempuan gitu, pandangan negatif dalam kehidupan sosial terhadap perempuan. Padahal kalau kita lihat kalau apa namanya yang lebih berkuasa, ya perempuan berkuasa di dalam hal apa? Apakah di dalam hal rumah tangga atau di dalam bidang apa gitu loh. Ini Kak, misal ada acara sosial. Nah, perempuan hanya akan menyetujui keputusan si laki-laki untuk melakukan suatu aksi atau di masyarakat laki tetua dan perempuan itu jadi wakil. Nah, ketika kita sadar sebagai perempuan kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan si laki-laki, kita juga bisa menyuarakan yang apa yang akan kita sampaikan, tidak hanya mengikut ke laki-lakinya saja gitu Yun. Iya. Tapi kalau saya berbicara secara apa ya? Ini secara pribadi ya, atau secara apa namanya pengalaman lah gitu, secara pengalaman. Kalau di ranah sosial mungkin hal-hal itu masih ada, tapi kalau untuk saat sekarang gitu kan, kalau untuk saat sekarang itu nggak banyak lagi perempuan yang hanya menjadi follower gitu. Malahan pria juga ikut-ikutan menjadi follower gitu, followernya perempuan gitu. Tidak, karena ketika haid ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti itu loh Kanda gitu. Contohnya nih, kita haid kan kita tidak boleh beribadah, seperti nggak boleh sholat gitu kan. Kita nggak boleh sholat atau nggak boleh membaca Al-Quran, tapi ada amalan-amalan lain yang masih bisa kita kerjakan. Itu bukannya ketidakadilan, tapi itu adalah sebuah keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada perempuan gitu. Karena perempuan mempunyai tugas-tugas khusus gitu kan, seperti yang saya katakan tadi bahwa perempuan itu mempunyai tugas-tugas khusus, makanya Allah juga memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan gitu, seperti haid gitu kan. Kita tidak boleh beribadah, tapi ada amalan-amalan yang setara dengan hal yang kita tinggalkan yang bisa kita kerjakan seperti itu.
gitu loh Kanda. Bisa kan itu kembali ke pribadi perempuannya masing-masing. Makanya kemarin saya juga sempat live, mungkin ada teman-teman yang nonton live saya waktu di GoPlay, bahwa itu saya membahas tentang standar kecantikan perempuan. Nah, itu tuh kan juga berkaitan dengan rasa percaya dirinya perempuan gitu, bahwa ya ngapain gitu kita tidak percaya diri gitu, karena kita punya hak loh di sana. Kita punya hak dan kita punya hak juga untuk berpendapat. Ya kalau kita berbicara tentang untuk menjadi follower itu ya, kalau menurut saya itu ya kembali lagi ke pribadinya kita gitu. Tapi mungkin Kanda yang bertanya lah gitu kan, bisa memberikan contoh spesifik yang lebih spesifik lagi gitu. Kalau berbicara tentang rendah diri, atau bukan rendah diri sih bahasanya, lebih ke tidak percaya diri ya, atau insecure gitu terhadap hal-hal yang akan dia ungkapkan atau dia akan berpendapat gitu ya, itu kembali lagi kepada pribadi perempuannya gitu. Makanya perempuan itu harus pintar gitu, harus cerdas gitu. Hari ini kita sebagai perempuan itu gak bisa mengandalkan modal cantik saja gitu. Cantik walaupun pada hari ini tuh kalau orang-orang di TikTok tuh mengatakan bahwa kalau kita mempunyai fisik yang cantik, ya kita bebas gitu ngelakuin kesalahan apapun gitu. Tapi ya kita menjadi perempuan, apalagi seorang muslimah, perempuan yang muslim, kita harus cerdas gitu. Karena teman-teman, nah catat nih quotes malam ini. Quotes ini pernah saya katakan waktu pembukaan Kohati kemarin gitu. Muskoh Kohati yang cabang Bukit Tinggi, bahwa dunia ini terlalu sempit ketika kita itu hanya berkompetisi menjadi cantik gitu, berlomba-lomba menjadi cantik gitu. Makanya jadilah perempuan yang cerdas, jadilah perempuan yang berilmu, jadilah perempuan yang berakhlak gitu. Supaya kita mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi gitu. Tidak ada sih kata insecure lagi gitu. Ya, biasanya insecure itu datangnya ya dari statement gitu. Dari statement atau dari judge-nya orang-orang gitu. Nah, ketika kita sudah pede nih, kita sudah pede gitu kan, melakukan sesuatu hal, ya datanglah komen-komenan gitu, hal-hal yang seperti itu. Ya lebihnya, kalau saya lebih kepada ya kita harus meningkatkan kecerdasan lagi, meningkatkan rasa percaya diri lagi, bahwa ya sesuatu hal yang kita lakukan itu ketika itu benar, ya apa salahnya gitu. Seperti itu sih gitu. Mungkin kalau ya pribadi menilai Kak, ketika kita sudah punya bekal di diri kita jadi pede sendiri untuk contoh yang disampaikan oleh Kanda tadi, orang yang mentoknya itu jadi sekung ketika dia merasa tidak punya bekal untuk ketika dia menjadi ketum gitu. Jadi ketika dia sudah punya bekal yang banyak, ilmunya juga banyak, ya yakin dan percaya pasti yang diambilnya ketum gitu. Nah, ya mungkin pengalaman pribadi ya Kak, siap LKK ini banyak perubahan yang signifikan lah untuk PD diri sendiri juga gitu Kak. Itu alasannya kenapa HMI-Wati ini harus gitu Kak mengikuti LKK. Mungkin kalau siap LK1 tuh LKK lah dulu, baru LK2 gitu. Gak usah aja Kak.
Ya seperti itulah. Ya kembali lagi sih kepada pribadinya gitu. Makanya ya perempuan itu harus cerdas, teman-teman. Jangan cuman modal skincare yang harganya jutaan, teman-teman. Ya bisa, ya hari ini perempuan tuh harus berilmu supaya kita tuh nggak ada lagi rasa tidak percaya diri tadi, seperti yang dikatakan oleh Ayunda Alia tadi, bahwa ketika ilmu itu sudah ada, ketika sesuatu hal yang kita lakukan benar, saya pikir tidak ada lagi rasa insecure tadi gitu. Ya biasanya sih kalau saya pribadi ya, rasa insecure itu datang ketika ada judgement dari orang. Kan kita udah pede nih, datanglah orang yang membicarakan hal-hal yang negatif lah seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke bagaimana kita menanggapinya. Ya, LKK. Ya LKK, yuk. Nah makanya teman-teman, ayo yang HMI Wati, ayo LKK. Nah seperti apa ya yang kita bahas lagi itu tentang saya juga yang bertanya nih kepada Yunda Alia. Kita sharing aja kali ya. Mungkin teman-teman juga bisa bisa menjawab gitu, teman-teman yang ada di live atau yang sedang menyaksikan live kita. Nah, saya kemarin itu nontonnya podcast Najwa gitu kan, yang bersama Rocky Gerung, juga sama apa sih temanya, sulit jadi perempuan ya. Nah, ini saya lebih mengarahkannya kepada HMI. Kenapa tidak ada perempuan yang sanggup bertarung di ranah HMI-nya gitu, bukan di ranah kohatinya. Kenapa perempuan itu hanya bertarung itu di ranah kohati saja gitu? Ini masih menjadi pertanyaan bagi saya. Contohnya nih, kenapa nggak ada kebanyakan? Kenapa nggak ada perempuan yang maju gitu, jadi ketum cabang atau jadi ketum batku atau jadi ketum PB gitu? Kenapa itu tuh harus laki-laki dan perempuan itu selalu diarahkan ke lembaga kohatinya gitu? Nah, yang hari ini saya lihat lembaga kohati itu bukan lagi menjadi penampung aspirasi perempuan, tetapi menjadi dalih ketika perempuan ingin bertarung di ranahnya HMI seperti itu. Kalau menurut pendapat Yunda Alia itu gimana sih gitu? Kalau kemarin kan ada pengalaman pribadi juga. Banyak Sebenarnya pengalaman kalau ya? menurutnya itu karena lingkungan kita juga gitu Kak. Kan kalau HMI ini ketika kita, bukan HMI secara keseluruhan gitu. Ketika kita menggaung-gaungkan tentang hak perempuan itu juga sama dengan laki-laki, mereka terima gitu. Tapi ketika ada perempuan yang ingin mencalon di HMI, masa kita dipimpin oleh perempuan. Nah, kadang aneh gitu Kak. Malahan kemarin ada diskusi tentang patriarki. Nah, di sana mereka juga merasa tidak terima ketika dipimpin oleh perempuan gitu. Nah, kalian kan sudah ada tuh ranahnya kohati, di sana aja lah. Kalau iya. ketum cabang itu untuk laki-laki. Nah, jadi kalau yang kalau perempuan juga ingin jadi ketum tuh di kohati. Nanti jadi kalau di depan itu ada yang HMI-nya, ada yang HMI-watinya gitu Kak. Kan pemikiran orang secara keseluruhan itu gitu. Iya benar. Makanya itu masih menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi sih gitu. Karena Kemarin di ranah di ranah politik pun seperti itu gitu. Ada organisasi politik perempuan yang dibuat. Nah, ketika itu kan perempuan di dalam organisasi politik yang udah dibentuk saja, perempuan di sana saja gitu. Nah, sebenarnya itu kayaknya jadi tugas kita bersama sih Kak. Bukan hanya
perempuan tapi juga laki-laki gitu. Ketika kita juga menggaungkan kesetaraan gender, jangan dulu keluar deh gitu dari dalam kita dulu. Ketika kemarin pas Convercap itu ya juga ada beberapa nanya ke beberapa laki-laki HMI1, bagaimana tanggapannya kalau yang menjadi ketum cabang itu perempuan. 2 dari 10 orang itu yang setuju, 8 orangnya nggak setuju ketika yang jadi ketum cabang itu perempuan. Nah, itu kan. Ya, pemikiran-pemikiran seperti itulah yang menjadi PR kita bersama. Itu susah seperti tradisi yang membudaya Yunda itu, Pak. Yes, tradisi yang budaya. Makanya sesuatu hal yang membudaya itu harus kita berantas gitu. Ya yuk, bisa yuk jadi ketum PB gitu, perempuan kan enak gitu dilihat gitu. PB selanjutnya nanti ke hati ya. Amin. Mungkin closing statement dulu lah Ayunda Alia asik. Mungkin kalau buat Kohati atau HMI Wati, LKK ini bukan hanya sekedar bekal untuk HMI, tapi juga bekal untuk masa depan kita. Akan banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita temui di dalamnya yang tidak kita temui di luar. Nah, mungkin sebagai perempuan jangan pernah insecure, dan tugas kita hanya memperbanyak bekal, dan semakin kita mempelajari tentang perempuan, kita akan semakin mengagumi penciptanya. Saya sebagai perempuan pun merasa sangat bersyukur terlahir sebagai perempuan, dan jangan pernah merasa kita dinomor duakan, karena hak dan kewajiban kita sebagai perempuan itu sama dengan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan. Ini tuh. Oke, Yunda, izin Yunda, izin kemana Yunda? Oke, baik teman-teman semua, ini adalah sesi pertama kita, perdana gitu kan, perdana mungkin agak canggung atau gimana gitu, agak tersendat-sendat juga gitu, tersendat-sendat gitu kan, karena jaringan. Ya mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah itu ada chapter 2, 3 atau nanti untuk pembahasan perempuan perspektif dalam Islam itu insya Allah kita akan bikin part 2-nya juga, karena hal ini belum tuntas. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum tuntas juga kita jawab, karena ini juga perlu diskusi lagi, perlu kita dalami lagi gitu. Nah mungkin itu teman-teman. Nah, closing statement dari saya yang saya katakan tadi, yuk mari kita sama-sama perempuan lebih menunjukkan power kita sebagai seorang perempuan. Bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang elegan, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang mempunyai akhlak yang baik gitu. Karena dunia terlalu sempit ketika kita hanya berkompetisi menjadi cantik gitu. Jangan gunakan uang hanya untuk beli skincare. Yuk kita beli buku kayak gitu kan, supaya bisa menambah ilmu, atau beli paket, atau ya gunakanlah sosial media dengan secerdas-cerdas dan sebaik-baiknya. Saya yakin teman-teman di sini adalah perempuan-perempuan hebat semuanya. Ya semoga kita bisa menjadi perempuan yang sukses secara bersama-sama gitu. Mungkin itu segmen kita pada malam hari ini teman-teman. Ketika ada salah kata, salah perilaku atau salah tingkah gitu, salah tingkah, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan teman-teman yang belum tuntas, nanti insya Allah kita tuntaskan lagi. Itu saran Yunda, kalau bisa diskusi lanjutan pakai Zoom biar lebih leluasa
boleh, rencananya kita memang ingin pakai Zoom, tapi karena nanti keterbatasan link gitu kan, atau linknya tidak terbagikan, atau keterbatasan waktu, makanya kita lebih ingin memakai Instagram gitu, supaya siapapun yang ingin masuk itu bisa masuk begitu loh Kanda. Nah, insya Allah kan ini masih perdana nih. Nah, gimana hasilnya nanti kita diskusikan lagi di kepengurusan gitu. Anda, oke teman-teman semua, selamat, terima kasih sudah menyaksikan live kita. Jangan lupa nanti follow IG-nya Kohati Kembali, IG-nya Formatur Kohati HMI Cabang Bukit Tinggi nih Ayunda Alia, dan IG saya jangan lupa di follow Kiki Oktaviani _23 gitu loh teman. Jangan lupa di follow ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pamit ya teman-teman semua. Kalau masih ada boleh DM saya. Bye-bye. Makasih ya Yunda Alia. Izin keluar Kak. Makasih banyak Kak. Ya,